Jadi Pak Untung ini kok tadi semangat sekali saya lihat bahwa posisinya orang PKI itu aniaya, orang ini tidak salah dan tidak melakukan kudeta. Kalau kudeta harus bersenjata. Nanti saya terangkan satu persatu bahwa PKI itu terlibat dan bersenjata. Ya, jadi bukan versi saya. Untuk diketahui tahun 65 kejadian 30 September PKI, saya bilang aja, saya PKI orang saya tahu kok. Saya di Jakarta. Saya mendengar radio dan TV, lihat itu Untung berbicara. Lekol Untung berbicara tentang pembentukan Dewan Revolusi dan anulir pemerintahannya kabinet Dwi Korah. Nah, itu Untung. Nanti kenapa? Loh, kok dikaitkan dengan PKI? Saya terangkan nanti bahwa PKI itu terlibat. Jadi bersenjata, iya bersenjata. Orang PKI itu minta angkatan kelima. DNID minta karena dalam rangka menghadapi Dwi Korah di Malaysia, buat angkatan kelima, darat, laut, udara, kepolisian, tambah angkatan buruh tani. Senjata sudah dikirim oleh Cina, Chung. Dan itu oleh Asfi Warman Adam, katanya saya baca Asfi Warman Adam mengadakan pembelian arsip, bahwa arsip itu sudah ada sudah dibuka dan kemudian dihanguskan arsip sudah lewat 40 tahun. Dan saya tahu senjata itu sudah ada dan perintah dari sekjennya supaya semua senjata disimpan, nanti apabila sudah kuat. Ya itu tinggal saya tahu 16 Oktober itu waktu mereka udah mulai kalah. Saya baca riwayatnya, sidang-sidang Mambilub itu saya baca. Jadi versinya Bapak tidak bersenjata, ini bersenjata. Tidak terlibat, ini terlibat, saya buktikan nanti ya. Nah, dan saya mau tanya, Pak Untung membela kali segitu ya, Pak Bejo Untung membela sekali bahwa PKI tidak salah dan tidak berontak ya, dan ada korban. Pak Untung berarti orang PKI ya? Paling tidak IP ya, betul IP. Bapak IP ya? Ini ada orang Comal di sini, ya. Saya kalau mau tanya. Kalau IP saya benar. Ikatan sudah, Indonesia. Udah. Jadi bukan PKI tapi IP. Bukan. Ya, bukan PKI ya. Bukan dong kok. IP itu adalah underbow dari PKI. Udah selesai. Itu tidak benar. Ya sudah selesai. Garwani juga underbow ya, pengikut dari IP PKI. itu organisasi pelajar, tidak ya, mungkin Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia itu lawannya PKI, lawannya PII, Pelajar Islam Indonesia. Lawannya saya. Saya pikir tidak. Saya 65 SMA. Ya. Dan nama saya termasuk di ranting PKI di Medan. Nama saya dimasukkan untuk yang dibunuh ketika kita serbu kantor PKI. Ya, makanya saya juga tahu. Saya ngalamin bagaimana kita diteror, mau dicungkil mata dan kemudian ditakut-takuti oleh orang-orang PKI dan orang IP. Tahu saya. Gak bisa dibantah. Kalau Bapak terlampau membela PKI, saya juga hantam PKI. Karena PKI terlibat. Nah, ya. Dia bersenjata. Terakhir 68 ketika kalah di Jakarta, mereka mundur ke Solo. Sana menyusun kekuatan dan langsung ke Blitar buat pemberontakan bersenjata melawan Brigif 18. Saya orang Brigif 18, tahu sejarahnya. Mereka bersenjata, ya. Terus kemudian PKI tidak terlibat. Nah, itu adalah katanya internal Angkatan Darat kejadian itu. PKI itu membentuk yang namanya Biro Khusus Sam Kamaruzana langsung di bawah perintah DNID untuk menyusup di tubuh TNI, di tubuh ABRI waktu itu, darat, laut, udara, kepolisian, dan di pegawai negeri. Masuk mereka dan membina, ada para jenderal juga, Lekol Untung ada juga masuk di situ Kolonel Latif, ada Pranoto Rekso Samudro, banyak jenderal juga banyak ada yang dibina. Nah, ini bisa dilihat bahwa terlibat dan pakai Untung udah jelas melakukan kudeta. Dia bilang tadi tidak kudeta, ya. Kudeta karena dia membuat pengumuman Dewan Revolusi dan menganulir pemerintahan kabinet Dwi Korah. Dia adalah sebagai ketua Dewan Revolusi yang memimpin Indonesia. Itu sudah terlibat. Udah melakukan revolusi, udah kudeta.
sayangnya Bu Amelia Malik bukan kudeta katanya. Itu adalah suatu pengkhianatan. Bukan, kudeta. Orang pernyataan itu jelas kok, dia mengatakan menganulir pemerintahan. Nah, kemudian ada juga yang ikut dari laut, udara, dan kepolisian di dalam Dewan Revolusi. Dan kemudian urusan internal Angkatan Darat, terjadi pembunuhan terhadap para jenderal. Bukan Angkatan Darat, yang membunuh itu Cakrabidawa. Bukan di bawah komando Angkatan Darat, bukan dulu Panglima Angkatan Darat, bukan Kepala Angkatan Darat sekarang, dulu Panglima Angkatan Darat. Cakrabidawa itu pengawal presiden. Jadi salah satu komandan batalion Letkol Untung. Dan kemudian surat yang saya baca, DNID menulis surat pada tanggal 6 Oktober kepada Bung Karno ketika dia melarikan diri dia ke Jawa Tengah. Suratnya mengatakan bahwa saya sudah menerima laporan dari jam 10 malam. DNID menerima laporan itu di Sentul, yaitu di daerah Cipinang, di daerah Jatinegara. Di situ dia menerima laporan dari Untung bahwa akan dilaksanakan penangkapan para jenderal. Nah, ini ya, itu di hasil sidang Mahmilub dan ada suratnya saya baca. Ya, Mahmilub. Ya, sudah ini saya bicara dulu. Ya, saya bicara dulu. Jadi ada keterkaitan waktu Untung mau kudeta, mau menangkap para jenderal, dan yang ditangkap jenderal itu juga ada pasukan Pasopati, ada Mayor Suyono. Ya. Jadi bukan Angkatan Darat, ada angkatan lain ikut, Angkatan Udara. Nanti ada ikut di situ Udara dan Garwani nanti di Lubang Buaya. Jadi jangan dikatakan itu urusan Angkatan Darat. Adalah termasuk ada angkatan lain, dan jangan dikatakan bukan kudeta karena Untung sudah kudeta, dan jangan dikatakan tidak terlibat PKI karena dibina dengan Sam Kamaruzaman dan kemudian melakukan instruksi. Jadi dengan demikian ada keterlibatan PKI. Jadi kalau ada pilihan PKI bukan urusan tentara, bukan urusan Angkatan Darat. Ini adalah keterlibatan PKI di dalam kudeta. Ya. Jadi ada instruksinya. Kemudian tidak bersenjata, mereka sudah dipersenjata cung 100.000 pucuk. Instruksinya tadi pada tanggal 16 Oktober Pak Sekjen mengatakan karena kita sudah kalah, semua membubarkan diri. Dewan Revolusi termasuk partai-partai dan onderbonya membubarkan diri, senjata disimpan. Nanti apabila sudah kuat, kemudian kita kembali ini. Jadi kata ini sidang dengan data, dengan saksi, dengan fakta segala macam. Kau bisa dibantah tidak terlibat PKI dan kami tidak bersalah. Nah ini fakta ya. Bukan saya bukan karena saya Angkatan Darat. Dulu saya belum Angkatan Darat. Saya baru tamat SMA 65 ke Jakarta, saya testing ITB, saya testing di Unpad. Dan kadang-kadang kacau saya pulang masuk ke dokteran di Medan. Nah, ini kisah saya. Anda itu nerima sejarah karena membaca kalau Anda ya, tapi kalau Bejo Untung mengalamin. Bisa sama aja, enggak sama dong. Mengalami dengan tidak mengalami dengan membaca distorsi. Kalau saya ngalamin, betapa kita ditakut-takutin, mau dibunuh, anak PI di Kediri diserbu, IP juga menyerbu, dan kita berantem dengan IP ngalamin kok. Nah itu yang satu, ya, bahwa bersenjata dan kudeta, bahwa ikut terlibat. Nah, udah. Kemudian masalah adanya seminar. Kalau memang itu seminarnya itu boleh dua pihak, ya sayang. Kenapa cuma yang diundang saya dapat di sini, siapa pembicaranya, dan saya punya intel di dalamnya. Ada intel saya masuk mengatakan disiapkan meja untuk 100 orang. Jadi saya tahu kalau dia terpaksa masuk, umpamanya Anda tuh nggak bisa masuk, tapi Anda juga masuk toh, masuk 8.30 Anda cerita toh. Nah berarti ada, dan ada juga di sini fotonya bahwa ada diskusinya, ada orang yang pakai kacamata, pakai topi, di sini ada Karmas, ada berbicara, ada masuk videonya. Jadi nggak bisa dibantah, sempat diskusi. Kalau sempat diskusi tentang bahwa
pelurusan sejarah katanya mengatakan mereka tidak salah. Banyak para pembicara mengatakan mereka tidak salah. Ujung-ujungnya minta bahwa mereka karena nggak salah cabut TAP MPRS ujungnya nomor 25 tahun 66. Dan sudah didengungkan oleh namanya Betor Suryadi, Bambang Betor Suryadi, anggota DPR dari fraksi PDIP, supaya nanti dicabut TAP MPRS, Golkar dan PDIP supaya mendukung. Jadi ini link ini ada bunyinya, ada bunyi ujungnya arah ke sana. Nah, jadi ini bukan hantu lagi, udah nyata. Oke. Jadi kalau demikian cerita-cerita itu ya berakhir ya punya tidak berbahaya. Apa yang tidak berbahaya? Sayang Buya tadi itu sayang ya. Buya itu mungkin sudah tua dia. Diperpendek. Oke. Itu masalah rehabilitasi. Ada ucapan-ucapan nanti arahnya sana untuk rehabilitasi, bukan rekonsiliasi saja ya toh. Anak ini satu. Ada lagi 4 ini Pak ya, maaf Pak ya. 1, masalah hantu atau nyata sekarang ya. Hantu atau nyata? Saya bilang hantu juga, nyata juga. Dua-dua. Jadi diam-diam mereka sudah membentuk satu susunan hasil kongres mereka. Anak saya juga masuk kongres di Gerabak. Magelang 2010. Ini susunan organisasi dan doktrinnya. Masuk anak-anak saya, intel saya di dalam. Saya walaupun sudah pensiun punya intel. Ya. Jadi dengan demikian hantu atau nyatanya sekarang mereka minta supaya TAP MPRS itu dicabut. Berarti mereka mau bangkit lagi. Dan mereka nggak salah karena mereka mengatakan oh kami benar nggak salah. Jadi untuk itu mereka akan bangkit lagi. Itu jadi nyata. Belum lagi yang gambar Palu Arit, yang di Sampang, yang di Payakumbuh, yang bendera udah keluar, yang gambarnya di NID orang Marxis dia keluarkan, itu nyata kok. Sudah masuk di mana-mana kok, di sini udah nyatakan PKI, gambar-gambar PKI. Jadi sekarang udah enak kita tahu bahwa mereka sudah bangkit, itu nyata. Ada permintaan dan mau bangkitkan lagi PKI lagi. Nah, itu yang pertama akan saya selesaikan ya.